Saudara onlineku, selamat pagi. Salam jumpa kembali dengan Umay Dayak pada pagi hari ini. Pagi hari ini Umay Dayak tidak masak-masak. Umay Dayak akan memperkenalkan satu tanaman mujarab obat kulit. Ya, coba kita lihat dulu. Umay Dayak tanam di luar ya. Nah, tuh. Karena di jalan ramai nih ya. Bentar. Karena di seberang jalan tuh. Umay Dayak akan dekatin yang cantik aja. Ini mau keluar ini. Mau keluar ini bunganya. Ini saudara onlineku. Kalau bahasa Dayak Ngaju ini galinggang. Ya. Nggak tahu kalau bahasa Indonesia sasating ya, obat ini. Umay Dayak tanam ya, banyak sekali ya, coba dilihat. Nih. Sangat rindang. Ini sering ya diminta juga. Nah, siapa yang mau mintanya boleh ya. Banyak sekali ya, hampir sepanjang jalan. Coba lihat. Ini cantik. Dan kalau dia mengeluarkan bunga luar biasa juga cantiknya, warna kuning keemasan, saudaraku. Bisa untuk obat ya, bisa juga untuk tanaman hias. Ya, di samping tanaman hias juga dia kalau berbunga sangat cantik gitu. Gitu saudara onlineku. Ya. Nanti Umay Dayak akan tutorialkan cara mengolah daun sasating ya, atau daun gelinggang itu untuk obat kulit, penyakit kulit ya, yang sangat manjur dan mujarab. Itu dari nenek moyang ya. Umay Dayak perkenalkan, dulu nggak ada orang jual kelpanak, nggak ada jual ini di kampung ya. Jadi obat penyakit kulit, gatal, panu, kurap, kudis, ya itu aja. Mantap. Ini dia. Umay Dayak nanti akan ya tutorialkan cara sangat mudah dan simple. Kulitnya nanti akan mulus ya, kembali dalam 1 minggu. Pasti ya. Panu, kurap, kudis, gatal-gatal sembuh. Nah, kalau gatal-gatal kayak ruam keringat, caranya bukan yang seperti Umay Dayak ini ya, karena sering kan untuk anak-anak balita yang gatal-gatal dan ruam keringat, itu bisa dicampur dengan tepung beras biar nggak anak-anak peka. Nanti kalau rasa pedas mereka nangis gitu. Nah, tapi kalau untuk orang dewasa ekstrim ya. Ikuti aja nanti cara Umay Dayak ngerjakannya ya, sampai bisa dipakai gitu. Nah, saudara lainku, sekali lagi Umay Dayak ya, mohon maaf dan minta tolong bagi saudara lainku ya, pengikut Umay Dayak yang selalu konten demi konten sudah menekan lonceng notifikasinya, artinya saudara onlineku sudah berlangganan. Ketika videonya diputar akan muncul tulisan subscribe warna hitam, artinya saudara onlineku sudah subscribe, itu otomatis ya, sudah otomatis, tidak usah ditekan lagi. Kecuali untuk saudara onlineku ya, yang baru ya, pertama kali mengikuti konten-konten Umay Dayak, ketika dia memutar video ini warnanya akan muncul tulisan subscribe warna merah, wajib ditekan. Tekan juga loncengnya supaya berlangganan. Nah, untuk konten berikutnya nanti ya, sampai berikutnya tidak usah lagi, karena begitu videonya muncul tulisan subscribe-nya sudah warna hitam, berarti sudah nggak usah ditekan ya, kecuali nanti muncul warna merah tulisannya, itu wajib ditekan ya. Begitu saudara onlineku ya. Terima kasih kalian selalu setia mengikuti dan mendukung konten Umay Dayak. Sekarang mari ikuti ya. Umay Dayak akan mempraktekkan, akan memberi tutorial bagaimana sih ya caranya mengolah daun gelinggang yang luar biasa ini hebatnya
ya, membasmi penyakit kulit. Caranya gimana? Ikutin aja. Mari. Oke. Biar nanti tangan Umay Dayak aja yang kelihatan ya. Nih, masih kerja sendiri. Anak bungsu kuliah. Ya. Nah, gitu. Karena Umay Dayak masih menua ya. Masih memakai cara tradisional ya. Ini andalan Umay Dayak. Pakai sarung Umay Dayak. Nyai ya, peracik obat tradisional. Obat yang ada di sekitar rumah Umay Dayak. Nah, ini dia bahan-bahannya. Karena banyak sekali sepanjang pinggir jalan 30 meter ya di depan rumah Umay Dayak tumbuh subur ini tanaman galinggang ini atau sesating ya. Kalau untuk orang dewasa campurannya ini minyak angin cap kapak, boleh juga kayu putih. Kalau zaman dulu pakai minyak tanah ya, sudah nggak keren. Umay Dayak ya, karena ada gatal-gatal tuh sering mengurus tanaman kebun ini digigit apa itu bisa juga nggak tahu oleh mungkin tanaman waluh itu kan ada gatal-gatal juga tuh kalau kena tangan gitu ya. Ini campuran ini selesai dia gatalnya hilang ya. Lihat caranya. Oke, sekarang kita ambil ya. Kita langsung aja, ini sudah dicuci tadi. Ini kok muka Umay Dayak gak kelihatan. Biar kelihatan ya. Nggak asik juga nggak kelihatan. Nah gitu saudara lainku. Sudah lepas masker Umay Dayak karena sudah nggak di jalan. Ini di teras ya, di teras Umay Dayak. Lihat. Umay Dayak pakai sarung. Pakai topi karena panas. Jam 11. Kalau pakai masker mengap-mengap ya. Kayak kehabisan napas, kehabisan oksigen. Jadi kalau keluar aja Umay Dayak pakai, kalau nggak keluar ya udah. Ini nanti miliknya boleh dicampur sama air. Tapi ketika nanti digunakan untuk anak balita, campurannya jangan pakai ini ya, saudara andainku. Jangan pakai minyak angin atau kayu putih ya. Cukup pakai tepung beras saja. Karena ini sudah ini luar biasa ini ya. Kasihan nanti anaknya, melepuh nanti ya kulitnya. Anak-anak kan halus, kulitnya lembut, tulangnya dibuang ya. Nah gini, karena yang tua, sebenarnya yang tua yang lebih banyak kandungan obatnya gitu, tapi tulang daunnya dibuang. Ini caranya. Ini obat penyakit kulit turun temurun ya dari nenek moyang ya. Jadi Umay Dayak selalu ingin ya melestarikan ya tanaman obat-obatan tradisional ini jangan sampai punah. Kenapa di sepanjang jalan itu Umay Dayak tanam aja. Itu punya Umay Dayak ini pinggir jalan, siapapun boleh minta itu. Asal jangan ditebang aja ya, karena untuk menolong orang. Kalau minta daunnya nggak apa-apa. Ini satu pelepah nih cukup untuk seminggu. Tapi pemakaiannya ya 3 kali, enggak 2 kali aja habis mandi. Atau ya kalau sudah kelihatan sembuh ya nggak usah terlalu sering, nanti kulitnya malah ini ya. Sambil dirasakan aja. Yang pasti tempat yang mau diobatin tuh dicuci bersih pakai sabun ya. Sudah mandi juga, jangan belum mandi pakai ini nanti mandi hilang ya. Sudah nggak ini lagi dia. Sekarang mari kita ulek-ulek
kasih air. Umay Dayak pastinya kalau mengulek itu harus berdiri supaya ada tenaganya. Oke, jadi gini ya. Potong-potong biar enak diulek, biar cepat hancurnya. Kalau cuma ruam ya, kayak anak balita itu sering kalau keringat buntat ya, kayak orang itu gatal. Jadi jangan dicampur dengan kayu putih dengan minyak angin, campur sama tepung beras. Ini yang Umay Dayak perkenalkan, ini obat ekstrimnya untuk penyakit kulit, orang dewasa, panu, kurap, ya, kudis. Umay Dayak juga nggak pernah lihat orang kena kudis. Paling yang sering lihat ya panu, karena ini warisan leluhur ya. Umay Dayak juga nggak panu-panu. Jadi Umay Dayak lestarikan gitu ya. Jadi kita memang sering ya yang ruam keringat, keringat buntat katanya, banyak sekali istilah ya untuk itu. Jadi kalau cuma keringat buntat, campur sama tepung beras, apalagi untuk anak balita ya. Yang Umay Dayak tutorial sekarang obat ekstrimnya ya, untuk orang dewasa yang kena penyakit kulit, panu, kudis, kurap, ya, gatal-gatal yang tidak berhenti-berhenti, ya harus ekstrim juga, harus ditambah dengan minyak angin, ya boleh juga minyak tanah, boleh juga kayu putih, ya kalau zaman dulu minyak tanah, ya. Tidak usah terlalu hancur. Kenapa? Karena seratnya yang tidak terlalu hancur ini nanti ya seperti apa ya, kan digosok gitu. Ini kayak kita mandi kan ada sabut untuk membersihkan, ya seperti itulah ya. Tidak usah terlalu hancur, nanti malah susah. Misalnya ada panu di sini ya, ada panu misalnya, ini belum dicampur, yang ekstrim ya. Umay Dayak tidak terlalu banyak karena nggak dipakai. Umay Dayak nggak panuan nih, cuma tutorial. Nah gitu. Nah, gunanya nggak terlalu halus ya, seperti ini. Lihat warnanya, karena sudah kena itu, sudah kena minyak ini. Digosoknya gini. Nah, lihat. Nah gini ya. Seandainya ada panu di sini. Nah gini, karena minyak anginnya agak pedas ya. Jadi nanti itu dia akan bercampur dengan galinggang. Ini luar biasa ya. 3 hari penyakit kulitnya tuntas. Nih lihat. Umay Dayak kalau nggak halus banget ya enggak, karena ini fungsinya untuk ini, digosok-gosok gini ya, digosok-gosok gini. Katanya yang kulit tua kalau sering pemakai yang ini bisa ini ya, ngelupas. Misalnya ada bekas kulit terbakar, plek. Bagi yang berani ya, kalau Umay Dayak nggak berani sih kalau di muka ya. Ya nggak masalah, misalnya di kaki gitu. Ada kulit yang sudah tua, berani aja nggak apa-apa kalau di kaki. Jangan dicoba-coba di muka ya, karena kulitnya bisa terkelupas. Ini juga nanti efeknya ya. Umay Dayak perlu cepat cuci nih, jangan nanti ngelupas tangan Umay Dayak nih ya. Sudah dipraktekkan. Nah cuci aja, nggak ada panu. Lihat merah kan, nah berarti sudah ada efek.
merah bekas digosok-gosok. Kemudian cepat cuci. Kasihan nanti kalau terkelupas ya. Kalau ada penyakit kulitnya terkelupas nggak apa-apa. Sangat simpel saudara onlineku, obat-obat tradisional yang luar biasa ya. Luar biasa. Perlu kita lestarikan, jangan sampai punah. Karena ya tidak selalu ada obat ya, ketika kita perjalanan ke hutan, tiba-tiba kita di kebun ada gatal-gatal ya, mungkin kelupaan ya, bawa obat, bawa apa, iya kita gunakan obat tradisional luar biasa. Nenek moyang kita dulu luar biasa ya, mereka jauh dari kota, jauh dari apotik, jauh dari dokter ya, bahkan tidak ada dokter perawat di kampung itu, mereka sehat-sehat aja. Mereka mulus-mulus saja, jangan pakai masker. Kalau kata orang Dayak yang masker kemarin, Umay Dayak itu ya kasai bisa katanya. Itu kalau kita di bawah terik matahari dipakai itu, yang kayak kemarin dari daun kelor itu dengan tepung ketan, luar biasa melindungi kulit, nggak langsung kena sinar matahari gitu. Jadi jangan heran nanti kalau ke kampung musim orang berladang ya, bekerja di sawah atau ladang itu, nah muka orang Dayak itu pakai itu kayak masker. Tapi kalau orang Dayak itu kasai bisa bedak dingin katanya. Orang Banjar juga suka. Lihat itu kulitnya orang Banjar mulus-mulus ya. Ketika mereka keluar ya, atau habis dari tempat panas, habis mandi nanti ya pakai itu. Pakai bedak dingin itu. Bahasa kerennya modern ya masker. Kalau orang Dayak kasai bisa. Ya. Kalau saudaraku orang Banjar bedak dingin. Sama ya, cantik-cantik orang Banjar tuh. Kulit mulus, bersih ya. Karena kearifan lokal ya masih dijaga, masih dilestarikan, dipakai sampai sekarang. Walaupun tidak dipamer-pamer ya. Karena sekarang ada konten ya, perlu Umay Dayak perkenalkan supaya anak cucu kita jangan lupa, supaya mereka tahu ya. Warisan dari leluhur itu apa sih ya. Untuk ini, supaya tahu ya. Begitulah saudara onlineku ya, kegiatan ya Umay Dayak pada siang hari ini ya, menjelang siang ya, belum jam 12. Makanya kenapa Umay Dayak pakai topi, karena tadi kita keluar tuh ya, pakai masker juga. Nah, selamat ya menjalankan ibadah puasanya bagi saudaraku yang menjalankannya. Semoga barokah ya, lancar. Begitu juga untuk saudara-saudaraku yang lain ya. Selamat beraktivitas, semoga kita selalu diberi kesehatan, rezeki berlimpah dan umur yang panjang. Itu ya. Terima kasih telah mengikuti ya kegiatan Umay Dayak pada pagi menjelang siang hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.